senat, para pejabat, para sesepuh, mohon bimbingannya. Saya siap belajar. Saya masih muda, mungkin banyak. Rektor, saya ucapkan selamat. Anda menjadi sarjana. Saya kembalikan Anda kepada orang tua Anda. Mohon terima Bapak, Ibu, anak-anak Anda kembali. Inilah kemampuan kami membimbing, mengejawantah putra-putri Anda. Mereka telah belajar bersama para dosen, berorganisasi di luar, bergaul bersama teman, dan berlatih menjadi manusia Indonesia. Semoga Anda yang diwisuda menjadi duta-duta, menjadi agen-agen seperti 007 yang mencitrakan kampus UIN Sunan Kalijaga, tempat Islam yang ramah, toleran, berwatak keragaman, menghargai ragam budaya Indonesia, menghargai nilai-nilai Sunan Kalijaga itu sendiri sebagai wali Sunan Tanah Jawa yang kreatif, mengemas nilai-nilai keislaman dengan budaya lokal. S2 dan S3 dan seterusnya. Saya aminkan. Amin ya robbal alamin. Agak sedikit serius. Akhir-akhir ini pendidikan selalu dituntut untuk sesuai dengan kesempatan kerja dan industri. Semua diukur dengan kerja dan pasar. Tentu itu adalah masa depan para wisudawan wisudawati saat ini, dan itu yang akan menjamin kehidupan mereka, kehidupan Anda semua. Tetapi tolong garis bawahi bahwa pendidikan sesungguhnya adalah membangun moral, karakter, dan mental. Mari kita lihat bagaimana pendidikan ribuan tahun yang lalu telah membentuk manusia. 2.500 tahun yang lalu di era Yunani kuno, para guru terkenal, para filosof mengajari murid-muridnya secara mandiri atau merdeka. Nah, jadi 2.500 tahun yang lalu sudah ada kampus merdeka. Filosof seperti Plato mendirikan akademia dan merekrut para murid-muridnya. Nilai-nilai berpikir kritis, moral tinggi, akhlak dan kebijakan diajarkan dalam akademia. Aristotle mendirikan Lyceum, juga sama mendidik cara berpikir kritis, moral, akhlak, dan mental yang baik. Inilah pendidikan. 2000 tahun lalu, para calon raja Romawi dididik secara privat. Para guru terkenal didatangkan para emperor, para kaisar. Para pangeran, para bangsawan melaksanakan homeschooling seperti yang berkembang saat ini. Jadi homeschooling sudah ada 2000 tahun yang lalu. Pada era Daulah Umayyah dan Abbasiyah 1500-1000 tahun yang lalu, para anak-anak khalifah juga melaksanakan homeschooling. Misalnya khalifah terkenal Abbasiyah yang kedua, Al-Mansur, mengundang seorang alim terkenal bernama Muhammad ibnu Ishaq, yaitu penulis Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad, untuk mendidik anaknya Al-Mahdi yang menjadi khalifah selanjutnya. Perlu dicatat bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi sains, tetapi pendidikan juga menyangkut seni, bahasa, budaya, sastra, dan olahraga. Jadi pendidikan itu luas untuk dunia ini. Penting Anda ingat dan catat, pendidikan tidak hanya diorientasikan pasar dan kerja. Pasar memang penting, ekonomi juga penting. Tetapi jangka panjang generasi kita membutuhkan akhlak dan karakter. Terbukti yang berguna bagi bangsa ini adalah moral nomor 1. Sebagai pejabat tentu kita hormat pada moralnya. Sebagai pedagang tentu moral dan akhlaknya. Sebagai akademisi juga moralnya yang kita hormati. Mental kuat, berpikir kritis, berseni, berolahraga perlu mendapat tekanan di sini dalam pendidikan. Tidak hanya kerja dan industri. Indonesia hendaknya tidak hanya memperhatikan ekonomi yang mendesak, tetapi jangka panjang bagaimana mencetak generasi unggul dalam mental, yaitu generasi yang tanpa kenal menyerah, berusaha terus, berpikir
menyukai seni dan keindahan, dan berolahraga supaya sehat. Prestasi akan mengikuti tidak hanya dalam arti individu, tetapi dalam arti kolektif yang Anda lihat secara virtual. Para pejabat negara, para pemimpin, para pengusaha, semuanya dulu juga seperti Anda. Mereka memulai dari nol, melangkah dari awal. Kalau Anda memandang mereka sukses karena mereka bermental baja, tahan banting, tak kenal menyerah, kalau gagal bangkit lagi dan menikmati proses. Jadilah sarjana Win Sunan Kalijaga yang seperti itu. Sukseslah Anda semua. Masih panjang, tidak apa-apa ya. Kita adalah generasi Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Anda generasi yang mengenal Google AdSense, online shopping, Gojek, Android, Gigabyte, dan istilah-istilah yang tidak ada 20 tahun yang lalu. Tantangan semakin pelik, tetapi yakinlah bahwa Anda bisa. Anda pasti bisa menyelesaikan jika moral dan akhlak pendidikan Anda pegang. Tak kenal menyerah, tak pernah putus asa dalam berusaha, dan berikhtiar tanpa henti. Itulah pendidikan, bukan materinya, tetapi jiwa dan mentalnya. Setiap krisis melahirkan jawaban dan orang besar. Crisis makes great leaders. Andalah great leader itu. Krisis juga menciptakan peluang. Pada krisis 1998, banyak orang sukses mendadak karena membeli saham dan bank. Saat krisis berakhir, mereka jual lagi. Itulah kreativitas. Banyak juga orang-orang yang mendapat keuntungan karena dolar naik mendadak, rupiah anjlok. Ya, itu banyak yang rugi dan bangkrut tentunya, tetapi ada beberapa orang yang beruntung. Saya berharap COVID-19 ini adalah kesempatan para wisudawan dan wisudawati. Misalnya, jasa delivery meningkat, layanan online meningkat, online shopping meningkat. Inilah salah satu contoh dari kesempatan yang bisa Anda tangkap. Saya bersama dengan para guru besar, para dosen, sivitas akademik, para tendik, supaya Anda sukses, tangguh, tanpa kenal menyerah, bangkit, tak kenal putus asa. Jangan patah hati, lanjutkan kehidupan bersama-sama, bekerja sama dengan teman, saling berdoa, saling berikhtiar, dan saling menghargai.